Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 26 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bersatu Tanpa Terpecah. Bersatu tanpa terpecah atau tanpa berpisah. Firman Tuhan terambil dalam Kolose 3 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sudah membaca kebenaran firman Allah. Biarlah kami boleh memperjuangkan kesatuan di dalam semua aspek dalam kehidupan yang harus kami jalankan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tema renungan kita dengan judul Bersatu Tanpa Terpecah. Bersatu tanpa terpecah. Kenapa tidak temanya bersatu tanpa berpisah? Karena berpisah itu diizinkan di dalam aspek tertentu, di dalam artian yang lebih positif. Misalkan, kalau kita bersahabat dengan seseorang, kemudian memang ada masalah-masalah tertentu yang tidak mungkin kita terus bersatu, maka berpisah tidak masalah. Bukankah ada banyak perpisahan yang sifatnya bukan sesuatu yang buruk? Sewaktu kita sekolah, kita berpisah dari SD dengan teman-teman SD, kita bertemu dengan teman-teman baru di SMP. Demikian juga sewaktu kita masuk SMA, kita meninggalkan berpisah dengan teman-teman yang SMP, tidak banyak bertemu secara fisik. Demikian, berpisah itu tidak selalu negatif. Namun kalau terpecah, itu negatif. Terpecah itu negatif, sama seperti buli-buli kendi yang terpecah. Tapi kalau ada buli-buli kendi yang memang jumlahnya banyak, lalu dipisahkan. Yang satu beberapa kendi yang dibuat itu untuk keluarga tertentu, dipakai mungkin di rumah makan, di hotel, dipakai sebagai souvenir yang memperindah ruangan, itu namanya terpisah. Tapi kalau terpecah itu berarti ada satu kesatuan yang hancur lebur di dalamnya. Itu terpecah. Sehingga temanya adalah bersatu tanpa terpecah. Kalau kita melihat Alkitab, bahwa Tuhan itu akan membuat semuanya menjadi satu dan menyempurnakannya tatkala kita mengenakan yang namanya itu adalah kasih. Itu yang catat di dalam Alkitab. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Apa itu kasih sahabat seperjalanan? Kita melihat di dalam pelajaran yang kita pernah ada namanya kasih agape, kasih storge, kasih filia, kasih eros. Kalau kita merunut kepada 4 kasih yang kita sering dengar, maka yang tertinggi adalah kasih agape, kasih storge, kasih filia, kasih eros. 3 rangkuman kasih yang dibawanya adalah kasih yang punya hubungan sesungguhnya adalah timbal balik. Kasih yang punya ketertarikan satu dengan yang lain yang membuat kita kemudian bersatu dan terikat. Terjadilah sebuah hubungan. Itu yang disebut dengan kasih 3 bagian tadi. Kasih agape punya keberbedaan yang spesial sekali. Sebagaimana di renungan sebelumnya dijelaskan tentang kasih. Kasih agape adalah kasih di mana Tuhan itu karena memilih kita. Tidak ada alasan kita mengasihi yang bersangkutan, tapi kita mengasihinya. Itu namanya kasih agape. Kalau kita melihara anggota keluarga kita, kalau sebagai suami mencintai istri, sebagai istri melayani suami, sebagai orang tua memberikan kasih kepada anak, sebagai anak kemudian mengasihi orang tua, menghormati orang tua, maka itu adalah ada kategori di bawahnya daripada salah satunya. Suami istri mungkin lebih tepat kasih eros. Tapi dalam hubungan-hubungan lain adalah kasih storge, kasih filia, kasih persahabatan. Kasih yang karena ada hubungan yang terjadi satu dengan yang lain. Itu kasih yang terjadi di dalam diri manusia. Sehingga bersatu tanpa terpecah adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Kalau terpecah berarti hati kita itu sudah membencinya, hati kita itu sudah tidak menginginkannya. Dan kalau perlu orang tersebut tidak perlu ada di dalam dunia ini, kita akan coret. Kalau ada orang yang seperti demikian ada di handphone kita, di storage kita, ada mungkin
jejak-jejaknya, ya kita akan buang, kita akan delete, kita akan hapus. Kalau itu anggota keluarga, mungkin semua barang-barang dia kita akan keluarkan dari rumah kita, atau kita yang keluar dari rumah tersebut. Maka itu yang disebut dengan terpecah. Itu yang disebut dengan terpecah. Kalau pecah itu berarti rusak. Tapi kalau berpisah itu adalah sesuatu yang sangat memungkinkan dilakukan. Beberapa keluarga yang konseling bertanya, Pak Pendeta, boleh nggak saya bercerai dengan suami atau dengan istri? Kenapa? Karena suka melakukan kekerasan fisik, biasanya dilakukan oleh suami. Memukul saya, memukul anak-anak, bahkan bisa mengancam nyawa. Bahkan mungkin dalam kalap mungkin bisa mencekik atau menghilangkan nyawa. Maka saya menganjurkan untuk keamanan, maka yang dilakukan adalah berpisah. Berpisah sementara waktu sampai keadaan memungkinkan. Kalau kemudian menjadi lebih baik, karena kita tidak boleh juga membiarkan kita dianiaya oleh orang lain tanpa perlindungan. Kita perlu melindungi diri dari semua bahaya yang ada. Kalau kita misalkan menyeberang jalan, jelas-jelas dalam keadaan ramai, atau kita menyeberang rel kereta api, jelas-jelas palang pintu sudah ditutup dan kereta api kurang lebih 100-200 meter akan lewat, masa kita menyeberang? Maka kita akan berhenti, kita akan menjauhi bahaya itu, dan itu adalah tindakan bijaksana. Demikian juga, kalau berpisah itu untuk sementara waktu, itu bukan berarti terpecah, bukan berarti hancur, rusak, tapi itu dimungkinkan. Itu sesuatu yang sudah dipertimbangkan, didoakan, maka berpisah untuk sementara waktu tidak masalah. Dalam kitab Mazmur, bukankah kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia? Namun dalam Mazmur pasal pertama, apa yang dikatakan? Jangan berkumpul dengan kumpulan pencemooh, jangan duduk di dalam kumpulan pendosa, dan jangan mendengarkan nasihat-nasihat daripada orang fasik. Maka itu adalah kita memisahkan diri dari orang yang bersangkutan, supaya kita tidak terkontaminasi, supaya kita tidak menjadi rusak, supaya kita tidak menjadi sama dengan mereka. Kecuali kita memang mau menginjili mereka menjadi baik, itu pun perlu dengan langkah-langkah bijaksana dan perhitungan, dan membutuhkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kalau kita membaca kembali pada ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengingat mempersatukan dan menyempurnakan. Artinya, tidak ada sesuatu yang buruk itu tidak bisa didasarkan oleh kasih. Karena kasih kita bisa bersatu, karena kasih pun kita bisa berpisah. Tapi kasih tidak pernah akan menjadi kemudian terpecah. Kita tetap mendoakan yang bersangkutan. Kita tetap berbuat baik kepada yang bersangkutan dengan cara mendoakan, dengan cara tidak membencinya, dengan cara tidak kemudian berniat untuk membalas kejahatan yang dilakukan secara setimpal. Kita tidak akan melakukan itu. Kalau dia menampar, kita juga akan tampar kembali. Kalau dia menendang, kita juga akan nendang kembali. Kalau dia menghina, kita akan menghina kembali. Maka itu bukan kasih. Kasih itu membiarkan semua perbuatan-perbuatan jahat itu kepada hukum yang berlaku di negara kita, dan khususnya kepada Tuhan sebagai penegak keadilan. Berbicara kasih mungkin bagi orang tertentu adalah tindakan kebodohan. Tapi bagi Tuhan dan bagi kebaikan kita sedang menjalankan kasih yang bernama agape. Bukan storge, bukan filia, apalagi eros. Biarlah sahabat seperjalanan bisa memahami kebenaran firman Allah ini, bersatu tanpa terpecah, dan kita terus menjadi bagian daripada kasih Allah, kasih agape yang menghidupi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.